Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang memberkati kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih dalam Kristus Yesus, nats firman Tuhan yang memberkati kita pada hari ini tertulis di dalam Markus 2 ayat 17. Dikatakan, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, misi kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk orang-orang yang berdosa. Penegasan Yesus dalam misinya itu terlihat dalam nats firman Tuhan pada hari ini dengan mengatakan bahwa orang yang sakitlah yang membutuhkan tabib untuk kesembuhan mereka. Dan Yesus adalah tabib itu. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu orang Lewi atau pemungut cukai dianggap setara dengan orang-orang kotor atau orang-orang yang berdosa oleh masyarakat Yahudi, karena dianggap sebagai pengkhianat bangsa, karena mereka adalah keturunan Yahudi tetapi mereka bekerja dan menjadi antek pemerintah Romawi untuk mengumpulkan pajak dari orang-orang Yahudi. Itulah sebabnya para pemungut cukai dibenci dan dikucilkan oleh masyarakat Yahudi dan dianggap sebagai orang-orang yang berdosa. Pada orang yang seperti itulah Yesus datang, dan mereka atau orang Yahudi sangat memprotes perbuatan Yesus yang menerima orang-orang berdosa tersebut. Tujuan Yesus adalah untuk menuntun mereka kepada pertobatan dan perubahan hidup. Jemaat terkasih, lewat pekerjaan Roh Kudus dalam hati para pemungut cukai, hati mereka diubahkan lewat penerimaan mereka kepada Yesus, di mana mereka telah lama mendengarkan berita tentang Yesus. Pemungut cukai membutuhkan pemulihan akan rasa malu yang ditanggungnya selama ini, yaitu reputasi mereka yang sangat buruk itu di tengah masyarakat. Mereka menyadari ketika membuka hati kepada Yesus dengan datang serta menyambut Yesus, maka mereka akan berhasil membuang rasa bersalahnya, memerdekakan nuraninya yang sudah lama menderita karena tekanan atau dikucilkan. Lewi masuk ke dalam perubahan yang baru, artinya mereka menyerahkan hidupnya kepada suatu hidup ketaatan dalam mengikuti Yesus. Dengan demikian, maka mereka memperoleh bagian yang lebih baik, yaitu mereka akan memperoleh pengampunan dari Yesus yang adalah tabib itu. Jemaat terkasih, melalui peristiwa pemungut cukai ini, di mana mereka disisihkan dan dianggap najis atau berdosa, sehingga orang Yahudi tadi menganggap Yesus tidak layak untuk duduk bersama dengan mereka, membuat setiap orang atau kita berkaca dan berefleksi. Siapakah kita sehingga berhak menghakimi pemungut cukai atau menghakimi orang lain atau menghakimi orang yang berbuat dosa? Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita juga adalah pemungut cukai atau kita adalah manusia yang berdosa yang harus datang kepada Yesus dengan kerendahan hati, dengan rasa haus dan lapar untuk bertemu dengan Dia, memohon pengampunan dan belas kasihannya. Kita sama seperti pemungut cukai, datang kepada Yesus sebagai orang berdosa yang berharap akan belas kasihan yang Dia berikan sesuai dengan pengasihannya. Tidak ada yang bisa kita bawa kepadanya. Harta, kehormatan, perbuatan baik, tidak ada sesuatu pun selain daripada membawa diri kita seperti pemungut cukai. Itulah cara kita merespon panggilan Yesus untuk bertobat dan datang untuk mengikut Dia. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Berkatilah firman-Mu itu Tuhan, supaya dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami.
Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Here I am, down on my knees again, surrendering all, and find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you, desperate for you. I surrender.